Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kelas 5 hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kelima. Adapun materi yang kita pelajari hari ini meliputi pokok pikiran, informasi penting, dan faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Di manakah letak pokok pikiran? Letak pokok pikiran berada di awal paragraf, dinamakan paragraf deduktif. Di awal dan di akhir paragraf dinamakan paragraf campuran. Dan di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Ciri-ciri dari pokok pikiran yang terdapat di awal paragraf yaitu terdapat pengulangan kata pada kalimat kedua, di antaranya kata ini, itu, dan tersebut. Sementara untuk ciri pokok pikiran yang terdapat di akhir paragraf, di antaranya terdapat kalimat terakhir yang termuat kesimpulan, di antaranya demikian, oleh karena itu, dan jika. Pokok pikiran yang terdapat bacaan teks non-fiksi, terdapat pula informasi penting. Apa yang dimaksud dengan informasi penting? Informasi penting adalah suatu informasi yang memuat tentang suatu hal yang pokok atau inti dari topik tersebut. Berikut adalah contoh pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat pada bacaan teks non-fiksi. Pokok pikiran terdapat pada kalimat pertama. Sementara untuk informasi pentingnya adalah faktor alami dan faktor manusia. Dari bacaan teks non-fiksi tadi terdapat faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Di antaranya adalah faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami terjadi secara alami. Kemudian untuk faktor manusia terjadi karena ulah manusia. Nah, berikut adalah contoh faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem secara alami, di antaranya yang pertama gunung meletus, tanah longsor, dan banjir. Adapun beberapa contoh faktor manusia yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem, di antaranya yang pertama adalah pemburuan hewan. Pemburuan hewan secara sembarangan akan menyebabkan punahnya organisme yang ada di hutan sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah penggunaan pupuk buatan secara berlebihan. Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan ini dapat merusak tanah dan berbagai organisme yang terdapat di dalam ekosistem tanah. Faktor manusia yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem selanjutnya adalah pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Pembakaran hutan menyebabkan terbunuhnya organisme yang ada di hutan yang dapat mempertahankan keseimbangan ekosistem. Penebangan hutan secara liar ini dapat merusak ekosistem yang terdapat di hutan. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, cara menjaga keseimbangan ekosistem yang pertama dapat dilakukan dengan menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah beberapa contoh cara menjaga keseimbangan ekosistem. Pembelajaran kali ini kamu akan membuat buklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut adalah contoh bukletnya. Mari kita simak cara pembuatan buklet. Berikut adalah langkah-langkah membuat buklet. Sebelum membuat buklet, silahkan persiapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, gunakan kertas A4 atau folio, lalu lipatlah menjadi 3 bagian yang sama.
Kemudian yang kedua, rapikanlah lipatan yang kamu buat dan kamu akan mendapatkan 6 bagian halaman yang sama. Selanjutnya, guntinglah bagian tengahnya dan kamu akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian, pada bagian pertama, halaman sampul buklet, tuliskan judul yang menarik. Bagian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Bagian yang ketiga, buatlah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Bagian yang keempat, lengkapi berbagai gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan tersebut. Dan bagian yang kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dan kamu bisa menambahkan sumber referensi. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.